Jadi guys, hari ini saya akan memasak rendang daging sapi lagi. Nah, ini dagingnya sudah saya cuci bersih, lalu sudah saya potong juga. Ini potongannya seperti ini, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jadi agak-agak tidak terlalu kecil ya, jadi agak-agak lebih besar sedikit gitu, supaya nanti kalau masak dia pasti akan menyusut, jadi hasilnya nggak kecil. Ini kebetulan yang saya pakai dagingnya daging bagian paha sapi. Ini banyaknya 1,5 kilo. Lalu sudah kita cuci bersih, ini saya akan tus dulu supaya airnya turun. Nah, ini kita tus, beri mangkok ya di bawahnya supaya airnya turun. Nah, untuk memasak dagingnya biar cepat, tekniknya saya didihkan dulu airnya, lalu kita rebus ya kurang lebih hampir 15 menit lah ya, 15 menit supaya cepat lembut gitu. Dagingnya kita rebus 15 menit setelah waktu dia mendidih ya. Jadi kalau dia mendidih, nah waktunya itu 15 menit kita rebus aja. Ini agak saya bolak-balik biar nanti rata. Jadi saya ingatkan waktunya ya kurang lebih 15 menit lah ya. Kalau saya lihat sih memang nggak boleh terlalu sebentar, 15 menit dari waktu dia mendidih. Ini udah mendidih, kita lihat lagi jamnya. Jadi mungkin nanti kalau di jam yang saya tunjukkan ini nggak, agak-agak kurang pas ya waktunya. Jadi patokannya 15 menit aja deh. Jadi kita kalau udah 15 menit kita matiin apinya, kemudian kita tunggu lagi. Sebenarnya untuk patokan daging biar lembut itu kan ya paling didiamkan 30 menit, tapi bagi saya itu 30 menit masih kurang untuk diaminnya. Lebih baik kita diamkan itu kurang lebih ada 1 jam lah ya, atau 1,5 jam juga boleh. Baru kita rebus lagi. Nah, itu perebusan yang berikutnya itu 30 menit aja. Jadi 15, terus kita diamin sampai kuahnya dingin, baru kita rebus lagi. Ya kurang lebih 30 menit gitu ngerebusnya. Karena ini lumayan banyak dagingnya, nggak bisa kita pakai rumus 5, 7, 30 itu nggak bisa. Nah, setelah itu untuk di kompor yang lain, di tempat yang lain itu saya sudah akan menumis bumbu. Untuk 1,5 kilo daging, itu saya menggunakan bumbu kurang lebih 1 mangkok ini. 1 mangkok. Ini bumbunya sudah ada cara buat bumbu rendang di video saya yang lain, silahkan dicek aja. Jadi bumbunya sudah saya haluskan sendiri. Nah, ini kita tumis sebentar sampai dia harum dan kering. Dibolak-balik bumbunya biar rata ya. Ini bumbu belum ada garam ya, belum ada garamnya, masih bumbu tok gitu. Nah, udah ada rempahnya di sini. Rempah halusnya sudah ada untuk rendang itu rempahnya. Ini terus aja kita tumis sampai agak kering, sampai benar-benar harum dan wangi. Memang kalau masak rendang harus agak sabar ya, karena dia memang agak ribet urusannya. Nah, kalau sudah mulai harum, kecium, boleh kita masukkan. Nah, ini dia santan yang saya pakai, santan instan. Boleh merek apa aja sih. Karena kenapa saya pakai santan model begini? Satu, higienis. Yang kedua, dia tuh udah kental banget. Jadi kita tuh udah nggak perlu tambah-tambah air lagi, repot-repot ya. Meras santan juga nggak perlu. Atau kalau santan dibeli itu kan kadang-kadang agak encer ya, jadi saya cari yang kental aja begini. Nah, ini boleh kita tambah 1 lagi kalau kurang, karena sesuai dengan banyaknya daging yang kita masak. Kalau mau tambah lagi 1 juga nggak apa-apa, tambahin aja sesuai selera. Karena rendang ini yang enak bagian kuahnya menurut saya, jadi nanti bisa buat makan
apa aja, misalnya makan ketupat lemak, makan pat lauk, dipakai kuahnya si rendang ya. Nah ini kita aduk rata, kita masak dengan api kecil. Setelah ini kita kecilin aja apinya, kecilkan sampai dia nyusut. Nah ini dia sampai dia nyusut kayak begini, susut. Ini kan apinya kecil ya kan. Ini juga tetap saya akan kecilkan lagi apinya sampai tetap terus saya masak sampai dia agak kering. Nanti kan udah kering dia keluar minyak-minyak itu. Nah, tapi kalau ngerasa kurang itu ibu muda boleh tambahin. Nah, ini untuk penyedapnya itu ngepasin rasa, maksud saya itu saya tambahin gula, garam, sama sedikit lah ya kaldu jamur. Boleh tambahin sedikit kaldu jamur. Ini gula, garam, dan kaldu jamur. Nanti dipas-pasin lagi rasanya, dipas-pasin aja, cocok-cocokin sesuai dengan lidah kita masing-masing. Senangnya kayak apa gitu diatur aja. Nah ini saya masak lagi dengan api kecil, lalu saya biarkan sampai dia kering dan sat gitu. Bumbunya memang saya masak terpisah ya. Ini tekniknya biar bikin rendang tuh nggak ribet, tapi cepat aja. Nah ini kalau keringnya begini, wah ini kental sekali dan warnanya juga udah coklat, udah gelap gitu ya. Ini nih tuh, udah saya hidupin lightingnya. Ini jadinya kental, gelap ya, dan coklatnya itu udah mulai itu sih gelap sekali. Nah ini saya tambahin sedikit air dari kaldu sapi yang tadi waktu ngerebus sapi itu kan, iya kan, daging sapinya itu kan ada air kaldunya ya. Kalau mau tambahin banyak juga nggak apa-apa, saya tambahin dikit buat jaga kolesterol aja, biar nggak kolesterol. Kasih aja. Ini aduk rata lagi, aduk terus sampai dia agak-agak nyusut. Ini nih penampakan habis dia nyusut ya, tuh kan kering banget ya kan, kering. Nah baru setelahnya kita masukin daging yang udah dilembutkan tadi sebelumnya. Boleh tambahin kuah kaldu lagi di situ biar tambah meresap nanti waktu masak. Nah ini ya kan, tuh lihat deh, tinggal diaduk-aduk aja. Bentar lagi udah masak nih rendangnya. Jadi bikin rendang gak pakai repot. Ini tetap meresap kok. Jadi guys, kalau ada yang nanya meresap nggak sih ke daging, oh meresap banget ini, meresap karena dagingnya kan lembut tuh, panas, pori-porinya kebuka. Terus bumbunya udah kita masak, bumbunya itu udah ada lengkap, bumbu rempahnya masuk ke dalam pori-pori si daging, jadi dia ngeresap. Ini juga kita masaknya dengan api kecil ya. Lihat saya masak nggak kena letup-letupannya itu kan, karena saking kecilnya itu api ya. Ini sengaja kalau saya masak rendang nggak terlalu kering. Nah kayak begini karena enak banget itu kuahnya buat makan ketupat lemak atau makan ketupat lau. Nah itu dia, atau apa sih namanya, lemang ya, makan lemang dengan ini tuh enak sekali. Atau dengan nasi panas-panas juga enak, atau dicolet pakai lontong juga enak. Nah oke, gini caranya saya membuat rendang dengan mudah dan gampangnya, dan nggak pakai ribet, kena letupan panasnya, nggak capek ngaduk, takut berkerak bawahnya, enggak, karena semua dimasak dengan api kecil. Oke, selamat mencoba. Rendang yang lembut dan empuk ini sudah jadi, sudah siap untuk disantap. Sekian tips dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.